garasi kecil tim ini, tidak ada yang menganggapnya penting. Ia bukan pembalap, bukan nama besar. Hanya seorang montir TKI yang setiap hari diam di bawah mobil, mengencangkan baut, dan membersihkan sisa lumpur latihan. Sampai hari itu datang. Driver utama mereka jatuh sakit. Dakar Rally tinggal hitungan jam. Tidak ada pengganti, tidak ada rencana cadangan. Semua orang panik, tapi satu orang justru menunjuk dia. Seluruh ruangan langsung hening. Mereka mengira itu lejokan, keputusan terburuk yang pernah dibuat dalam dunia rally. Tapi ketua tim tidak sedang bercanda. Dan tanpa ada yang benar-benar siap, mesin itu akhirnya dinyalakan. Di sebuah sudut industri yang panas dan berdebu di Qatar, berdiri sebuah garasi kecil milik tim rally yang tidak terlalu dikenal dunia. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup sibuk untuk menyimpan mimpi yang mahal, menaklukkan Dakar Rally. Di tempat itu bekerja seorang pria bernama Hidayat, 28 tahun. Seorang TKI yang hidupnya jauh dari sorotan kamera, jauh dari nama besar, dan jauh dari dunia yang sedang ia sentuh setiap hari. Hidayat bukan pembalap, bahkan hampir tidak pernah dianggap bagian dari tim inti. Tugasnya sederhana, menjadi montir, mengangkat, membongkar, membersihkan, memperbaiki. Apapun yang kotor, berat, dan tidak terlihat oleh publik, itulah pekerjaannya. Setiap pagi, saat matahari Qatar mulai membakar aspal, Hidayat sudah lebih dulu berada di garasi. Saat yang lain masih berdiskusi soal strategi, ia sudah berlutut di bawah mobil. Tangannya penuh oli hitam, matanya fokus pada detail kecil yang sering diabaikan orang lain. "Dayat, cek bagian belakang suspensi itu ya." Suara Arman, manajer tim, terdengar dari kejauhan. "Siap bang," jawab Hidayat singkat tanpa mengangkat kepala. Tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya. Tapi ada satu hal yang tidak disadari siapapun di garasi itu. Hidayat selalu mendengarkan mesin. Bukan hanya memperbaiki, tapi memperhatikan. Cara mesin bergetar, cara ban bereaksi di pasir latihan, cara mobil berubah suara saat melewati medan berbatu. Seolah-olah ia sedang belajar sesuatu yang tidak diajarkan di bengkel manapun. Namun di mata tim, ia tetap hanya montir. Orang yang bisa diganti kapan saja. Orang yang tidak pernah mereka pikir akan punya peran lebih besar dari sekedar di belakang layar. Sampai hari di mana semua rencana mulai retak tanpa peringatan. Di garasi kecil itu, suasana hari itu terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya karena cuaca Qatar, tapi karena tekanan yang semakin mendekati puncak. Mobil utama mereka untuk persiapan menuju Dakar Rally baru saja selesai pengecekan besar terakhir. Di ruang briefing, Khalid Al-Mansuri selaku manajer tim berdiri di depan papan data, didampingi oleh kru inti. Di sampingnya ada Fahad Al-Nuaimi, driver utama mereka, nama yang selama ini menjadi harapan tim untuk menembus kompetisi berat itu. "Kita sudah hampir siap," kata Khalid sambil menunjuk data di layar. "Besok mobil dikirim untuk tahap awal kompetisi." Fahad menyumi kecil. "Ini pertama kalinya kita benar-benar punya peluang. Kita harus manfaatkan ini." Semua orang mengangguk. Suasana mulai sedikit lebih ringan, sampai beberapa jam kemudian. Di area garasi belakang, suasana tiba-tiba berubah. Fahad yang tadi terlihat sehat, kini duduk di kursi lipat sambil memegang dadanya. Nafasnya tidak stabil. "Fahad, kamu kenapa?" tanya Saif Al-Harbi, salah satu mekanik senior. Fahad mencoba berdiri tapi langsung oleng. "Aku tidak bisa, nafas ini berat." Suaranya pelan terputus-putus. Dalam hitungan menit, suasana panik langsung pecah di garasi. "Kita bawa ke mobil sekarang," teriak Saif. Fahad segera dilarikan keluar untuk pemeriksaan medis darurat. Beberapa saat kemudian, Khalid menerima telepon dari dokter tim. Wajahnya langsung berubah serius, lebih dingin dari sebelumnya. Saif langsung mendekat. "Apa katanya?" Khalid menutup teleponnya perlahan. Fahad tidak bisa ikut. Hening. Seakan semua suara di garasi berhenti bersamaan. "Tidak bisa ikut, maksudnya bagaimana?"
Tanya salah satu kru, Omar Al-Thani, tidak percaya. Khalid menghela nafas panjang. Dokter bilang dia harus istirahat total, tidak boleh balapan dalam kondisi apapun. Seketika suasana meledak. Sekarang, Dakar tinggal sebentar lagi. Bagaimana mungkin kita tidak punya pengganti yang siap? Omar berjalan mondar-mandir, frustrasi. Kita tidak punya pembalap cadangan yang siap. Tidak ada waktu untuk adaptasi. Saif menatap Khalid. Kalau kita tarik pembalap baru sekarang, dia bahkan tidak akan mengerti mobil ini. Khalid diam. Semua orang diam. Di luar, suara angin gurun Qatar terdengar masuk melalui celah pintu garasi. Terasa seperti pengingat bahwa waktu mereka benar-benar hampir habis. Omar akhirnya berkata pelan, hampir putus asa. Jadi, kita masih ikut atau berhenti? Tidak ada yang menjawab. Dan di tengah ketidakpastian itu, satu hal menjadi jelas. Tim ini baru saja kehilangan satu-satunya orang yang mereka andalkan untuk menaklukkan Dakar Rally. Di dalam garasi Qatar itu, suasana masih belum pulih dari kabar buruk. Nama Fahad Al-Nuaimi yang sebelumnya menjadi andalan, kini hanya tersisa sebagai masalah yang tidak bisa diselesaikan. Mobil utama untuk persiapan Dakar Rally itu berdiri diam di tengah ruangan, seperti menunggu keputusan yang tidak kunjung datang. Khalid Al-Mansuri berdiri di depan tim. Matanya tajam, tapi jelas terlihat tekanan besar di pundaknya. Kita tidak punya waktu, kata Khalid akhirnya. Kalau kita tetap mau ikut, kita harus ambil keputusan sekarang. Saif Al-Harbi langsung menyahut. Keputusan apa lagi? Kita butuh pembalap, Khalid, bukan diskusi. Khalid tidak langsung menjawab. Pandangan matanya perlahan bergeser ke sudut garasi, ke arah Hidayat. Semua orang mengikuti arah pandang itu. Hidayat sedang jongkok di bawah mobil, masih sibuk dengan tangannya yang penuh oli. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh ruangan kini sedang menatapnya. Khalid akhirnya berkata pelan, "Dia." Hening. "Dia siapa?" tanya Omar Al-Thani bingung. Khalid menegaskan, "Hidayat." Sekejap, suasana garasi langsung pecah. "Apa? Serius kamu? Dia montir?" Suara tawa kecil muncul dari salah satu kru, tapi bukan tawa bahagia, lebih ke tidak percaya dan meremehkan. Saif menggeleng keras. "Khalid, ini bukan latihan, ini Dakar Rally. Ini balapan paling brutal di dunia." Omar bahkan tertawa pelan sambil menunjuk ke arah Hidayat. "Dia jadi driver? Kita ini lagi serius atau sedang bercanda?" Khalid tetap tenang, tapi suaranya naik satu nada. "Aku tidak bercanda." Semua langsung terdiam lagi. Saif melangkah maju. "Kamu mau taruh nyawa tim ini di tangan montir?" Khalid akhirnya menjawab, bukan tanpa alasan. Ia menarik nafas dalam. "Aku pernah melihat dia di sesi latihan." Semua orang masih belum yakin. Khalid melanjutkan, "Waktu mobil latihan kami kehilangan kendali di jalur pasir berbatu, semua pembalap mundur. Tapi dia masuk ke area itu tanpa ragu. Dia bantu evakuasi mobil lewat jalur yang bahkan pembalap bilang terlalu berbahaya untuk dilewati." Saif menggeleng cepat. "Itu beda, Khalid. Itu bukan balapan." Khalid menatapnya tajam. "Justru di situ aku lihat sesuatu yang tidak kalian lihat." Hening kembali. Khalid menurunkan suaranya. Dia tidak panik di medan sulit. Tidak ada yang langsung menjawab, tapi ekspresi mereka jelas, tidak percaya. Omar akhirnya berkata pelan, "Jadi ini keputusan kamu? Kita ikut Dakar Rally dengan seorang montir sebagai driver?" Khalid tidak menjawab dengan kata-kata, tapi tatapannya sudah cukup menjadi jawaban. Dan di sudut garasi itu, Hidayat masih bekerja seperti biasa, tanpa tahu bahwa dalam hitungan jam, hidupnya akan dipaksa masuk ke dunia yang bahkan tidak pernah ia minta. Di tengah kegaduhan yang belum sepenuhnya redah, keputusan Khalid Al-Mansuri masih menggantung di udara seperti sesuatu yang tidak masuk akal bagi seluruh tim. Seorang montir, seorang TKI, Hidayat, dipilih menjadi driver utama untuk Dakar Rally. Tidak ada yang bisa menerima itu begitu saja. Saif Al-Harbi masih berdiri dengan wajah tidak percaya. Ini bukan soal keberanian, Khalid.
Ini soal kemampuan. Dia tidak pernah balapan. Omar menambahkan, kita bahkan tidak pernah lihat dia mengendarai mobil di level kompetisi. Khalid tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan pelan ke arah mobil rally di tengah garasi, lalu meletakkan tangannya di kap mobil itu. Suara garasi perlahan mulai tenang, tapi ketegangan masih terasa. Aku tahu kalian tidak percaya, kata Khalid akhirnya. Ia menoleh ke semua kru. Tapi kalian tidak melihat apa yang pernah aku lihat. Beberapa minggu sebelumnya, di sesi latihan terbuka di luar Doha, mobil uji coba tim mengalami masalah di jalur pasir berbatu yang cukup ekstrim. Ban belakang selip, kendaraan hampir kehilangan kendali. Semua pembalap saat itu menghentikan laju mereka. Bahkan instruktur senior hanya mengamati dari jauh, tidak berani masuk ke area tersebut. "Jangan masuk ke situ, medannya terlalu berbahaya," teriak salah satu teknisi. Tapi di tengah kepanikan itu, justru seseorang berjalan ke arah mobil yang terjebak. Itu Hidayat, tanpa helm balap, tanpa perlengkapan seorang pembalap, hanya pakaian kerja dan tangan penuh oli. Saif yang saat itu juga berada di lokasi langsung berteriak, "Hei, kamu mau ngapain? Keluar dari situ!" Namun Hidayat tidak berhenti. Ia mendekati mobil, mengamati posisi ban, lalu menunduk sebentar, seperti menghitung sesuatu di kepalanya. Kalau lewat sisi kiri, pasirnya terlalu dalam. Gumamnya pelan, hampir tidak terdengar siapapun. Lalu ia menunjuk jalur lain. "Lewat sana, lebih stabil." Beberapa kru saling pandang. "Dia serius?" bisik Omar saat itu. Instruktur hanya menggeleng. Itu jalur yang lebih curam. Tapi Hidayat sudah berjalan lebih dulu. Dan yang terjadi setelahnya membuat semua orang diam. Mobil berhasil ditarik keluar. Bukan dengan cara yang paling aman menurut teori, tapi dengan perhitungan yang tepat di kondisi nyata. Tanpa panik, tanpa ragu, seolah-olah dia sudah membaca medan itu lebih dulu daripada siapapun. Kembali ke garasi di Qatar, Khalid menatap semua orang satu persatu. Aku tidak bilang dia pembalap, tapi aku tahu satu hal. Ia berhenti sejenak. Di medan sulit, dia tidak kehilangan kendali. Hening. Saif masih tidak puas. Itu hanya satu kejadian, Khalid. Khalid menjawab pelan tapi tegas. Kadang satu kejadian sudah cukup untuk menyelamatkan hidup kita di Dakar Rally. Tidak ada yang langsung membalas, tapi di wajah mereka masih jelas satu hal, keraguan. Dan di luar sana, Hidayat masih tetap bekerja seperti biasa, tanpa tahu bahwa satu momen kecil di masa lalu sedang menjadi alasan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari yang menentukan akhirnya tiba. Di bawah langit Qatar yang terang menyengat, kendaraan mereka sudah berada di titik start untuk menuju perjalanan brutal menuju Dakar Rally. Suasana di pedok tegang. Mesin-mesin sudah hidup, suara raungan knalpot bersahutan seperti nafas terakhir sebelum perang dimulai. Di dalam mobil utama, Hidayat duduk di kursi driver. Tangannya menggenggam setir. Diam. Di sebelahnya, Khalid Al-Mansuri sebagai co-driver masih terlihat tegang. Ia melirik Hidayat beberapa kali, seolah memastikan keputusan ini masih nyata. "Kalau kamu ragu, kita bisa berhenti sekarang," kata Khalid pelan. Hidayat tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap depan. "Kalau saya sudah duduk di sini, berarti saya tidak ragu." Lampu start menyala. 3, 2, 1, go! Mobil melesat meninggalkan garis start masuk ke jalur pertama yang langsung berubah menjadi medan pasir kasar dan batu tajam. Di garasi tim, monitor besar menampilkan pergerakan mereka. Semua kru menonton dalam diam. Saif Al-Harbi menyilangkan tangan, wajahnya dingin. Dia tidak akan bertahan 5 menit, gumamnya. Omar Al-Thani mengangguk pelan. Begitu masuk medan asli, semua orang akan sadar ini bukan pekerjaannya. Bagi mereka, ini hanya soal waktu sebelum semuanya berakhir. Namun beberapa menit kemudian, sesuatu mulai berubah. Di layar tracking, mobil mereka tidak melambat seperti yang diperkirakan. Justru stabil, bahkan mulai konsisten di jalur yang sulit. "Kenapa dia tidak berhenti?" tanya salah satu kru. Saif mengerutkan kening. Mungkin dia masih di jalur mudah. Tapi tidak lama kemudian, data menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Mobil itu mulai menyalip kendaraan lain di kelas yang sama. 1, 2, 3 posisi.
Hening di ruangan itu berubah menjadi kebingungan. "Ini tidak masuk akal," kata Omar pelan. Di dalam mobil, suara pasir yang menghantam bodi terdengar keras. Khalid mulai memberi instruksi lewat radio. "Dayat, di depan ada tikungan tajam kiri. Hati-hati." Hidayat menjawab tenang. "Saya lihat. Mobil tidak melambat terlalu banyak, justru mengambil sudut yang lebih bersih dari yang diperkirakan." Khalid terdiam sesaat. Kamu sudah pernah lewat sini?" Hidayat menjawab singkat. "Belum." Tapi mobil tetap stabil. Di garasi Qatar, Saif mulai berdiri dari kursinya. Tidak mungkin dia bisa baca jalur secepat itu. Omar menatap layar tidak berkedip. Dia bukan sekedar bertahan. Ia berhenti sejenak. Dia mulai unggul. Semakin lama, situasi semakin tidak bisa dijelaskan. Mobil mereka bukan hanya menyelesaikan stage pertama tanpa kesalahan besar, tapi juga masuk posisi yang tidak pernah diprediksi tim. Di tengah salah satu rally paling brutal di dunia, Dakar Rally, seorang montir yang dulu diremehkan mulai mengubah arah cerita tim itu sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi yang tertawa. Gurun tidak pernah memaafkan kesalahan. Setiap bukit pasir yang terlihat sama sebenarnya selalu berbeda. Setiap batu kecil bisa menjadi perbedaan antara lanjut atau berhenti selamanya. Dan di tengah kerasnya medan itu, Dakar Rally bukan lagi sekadar balapan, tapi ujian siapa yang benar-benar layak bertahan. Di dalam mobil, Hidayat tetap tenang. Tangannya tidak pernah terlihat ragu di setir. Matanya tidak panik meski pasir tebal menghantam kaca depan seperti hujan keras. Di kursi co-driver, Khalid Al-Mansuri sudah tidak lagi banyak bicara. Radio hanya terdengar sesekali. Mobil di depan 300 meter. Suara Khalid terdengar. Hidayat menjawab singkat. "Saya lihat." Dan mereka menyusul, satu persatu. Di titik berikutnya, medan berubah lebih ekstrim. Jalur berbatu tajam bercampur pasir dalam. Banyak pembalap mulai kehilangan waktu. Di garasi pantauan, Saif Al-Harbi kini tidak lagi duduk santai. Matanya terpaku pada layar. "Dia masih di depan mobil lain," kata Omar pelan. Tidak percaya. Saif tidak menjawab, karena untuk pertama kalinya tidak ada lagi alasan untuk meremehkan. Di tengah lintasan, sebuah mobil unggulan tim lain terguling kecil di sisi jalur akibat salah mengambil sudut. Tim lawan berhenti, tapi Hidayat tidak. "Dayat, ada mobil keluar jalur di kanan," teriak Khalid lewat radio. Hidayat hanya mengangguk kecil. "Saya sudah tahu." Dan mereka melewatinya. Bukan dengan agresif berlebihan, tapi dengan presisi yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru dianggap montir beberapa waktu lalu. Jam demi jam berlalu, cuaca berubah, gurun berubah wajah, tapi satu hal tetap sama. Mobil itu tidak lagi berada di belakang. Mereka terus naik posisi, melewati pembalap berpengalaman, melewati tim-tim besar, dan setiap kali itu terjadi, di dalam garasi Qatar, satu demi satu orang mulai kehilangan kata-kata. "Ini bukan keberuntungan." Suara Omar akhirnya pecah. Saif hanya menatap layar, lalu menjawab pelan. "Ini kontrol." Hari terakhir balapan. Langit gurun mulai redup. Debu terakhir dari lintasan panjang itu perlahan menghilang di belakang mobil mereka. Dan ketika garis akhir terlihat di kejauhan, Hidayat tidak berkata apa-apa. Ia hanya menekan pedal terakhir dengan stabil. Tidak ada teriakan, tidak ada euforia berlebihan di dalam mobil. Hanya suara mesin yang akhirnya berhenti setelah perjalanan panjang yang tidak pernah dianggap mungkin. Di momen itu, semua layar di garasi Qatar menampilkan hasil akhir. Hening. 1 detik. 2 detik. Lalu suara pengumuman datang. Mobil mereka berada di posisi pertama. Juara. Tidak ada yang langsung bersorak, karena semua orang masih mencoba memahami satu hal yang sama. Bahwa montir TKII yang dulu mereka remehkan, baru saja menaklukkan Dakar Rally. Dan di tengah gurun yang sunyi itu, Hidayat tidak terlihat seperti orang yang menang besar. Ia hanya duduk diam,
seolah ini adalah sesuatu yang sejak awal memang sudah ia tahu akan terjadi. Kalau kamu suka cerita-cerita inspirasi seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen dari kota mana kalian menonton. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.